Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah semester ini, fotografi. Untuk rekaman ini saya mau merekam sebuah review aja untuk mengulang, karena kita akan tetap ketemu di kampus. Tapi siapa tahu kalian butuh untuk mengulang lagi informasi yang sudah disampaikan di kelas, maka kalian boleh coba tonton lagi rekaman dari lecture ini. Nah, jadi di sini saya tidak akan panjang lebar karena sifatnya hanya sebuah pengulangan aja. Oke, yang pertama-tama kita perlu ingat adalah ada beberapa aspek dari kamera yang perlu kita ingat. Pertama tentunya si peralatannya sendiri. Nah, peralatan itu hardware, artinya perangkat keras yang kita bisa pegang ya, bisa kerasa kalau dipegang tangan. Jadi ada kameranya sendiri, ada lensanya. Kalau ada tambahan blitz atau lampu penerangan, bisa disebutnya juga flash. Nah, itu akan menjadi termasuk salah satu hardware. Terus ada juga yang namanya light meter. Kalau light meter di kamera kita yang sekarang biasanya sudah menjadi satu dengan kamera, jadi kita nggak perlu bawa terpisah. Tapi di zaman dulu, kemungkinan light meter itu harus dibawa untuk perhitungan setting pengambilan gambar yang lebih tepat. Terus kalau di kamera zaman dulu ada media rekam. Karena bermain dengan film ya. Kalau kamera film itu kan ada berbeda ISO atau sensitivity dari cahaya. Jadi kalau kalian yang pernah lihat ada ASA 100, 200, 300 itu semuanya akan semakin tinggi nomornya, maka filmnya akan semakin sensitif ke cahaya. Artinya ISO atau ASA 300 atau 400 lebih bisa mengambil foto dalam keadaan rendah cahaya dibanding yang misalnya ASA 200 gitu. Terus situasi pencahayaan tentunya ya. Jadi karena kita udah mempelajari fotografi yang namanya saja sudah foto. Foto itu ada pengaruh cahaya. Jadi otomatis situasi pencahayaan di situ mau terang atau gelap, cahayanya warnanya agak kuning atau mau agak kebiru-biruan, itu semua berbeda-beda lagi di situ. Nah, di kamera sendiri perhitungannya ada di white balance nanti, apakah perlu di counter untuk akurasi warna apa tidak. Jadi kadang-kadang adaptasinya ada di situ. Nah, untuk kamera sendiri yang kita perlu perhatiin itu ada pembagian berdasarkan cara kerjanya sama format film yang digunakan. Jadi di poin yang pertama itu maksudnya cara kerja itu lebih seperti kalau kalian mengenalnya di zaman sekarang kamera DSLR, mirrorless, medium format, misalnya seperti itu. Kalau pembagian berdasarkan format, ya berarti APS-C, ukuran sensornya, terus udah gitu ada full frame, di atas itu baru medium format yang tadi saya juga sebut cara kerjanya. Medium format sebetulnya sama aja dengan kamera biasa, cuman ukuran dimensi dari sensornya lebih besar. Tapi biasanya juga bentuknya agak sedikit berbeda ya sama kamera-kamera biasa. Dan biasanya juga karena memang untuk lebih fungsi profesional, maka penggunaannya juga biasanya sedikit lebih teknis daripada kamera yang kalian pegang sekarang. Nah, berdasarkan cara kerja itu yang tadi, jadi kalau kita melihat ke belakang sedikit ya sejarahnya kamera itu ada sebetulnya di belakang-belakang sebelum rangefinder itu masih ada kamera yang Kodak ya, yang di tahun berapa tuh 1800-an akhir, 1900-an awal gitu. Itu yang nggak akan kita pelajarin lagi karena udah terlalu lama dan juga udah nggak nggak ada gitu. Kalau saya nggak punya barangnya, saya nggak bisa tunjukin juga gitu. Jadi biasanya saya bakal bawa aja dari rangefinder, terus kita masuk nanti ke twin lens reflect atau TLR. Nanti ada single lens reflect, nah itu yang kalian tahu sebagai DSLR, tapi masih manual ya yang awal-awal, belum DSLR yang digital. Terus nanti ada, ini yang banyak orang nggak tahu, di antara SLR ke mirrorless itu sebetulnya ada SLT satu.
Tuh, cuman teknologinya Konica Minolta dan diambil sama Sony. Terus ada mirrorless, nanti baru ada view kamera. Sedangkan untuk format ini format sensor, maksudnya ukuran sensor. Kalau kalian lihat, ini semua berbeda-beda warna dari kotak itu mewakili besaran dari sensor. Sensor itu menerima gambar, kalau yang untuk digital ya, dia menerima gambar akibat dari expose dari cahaya, terus dia menyimpan semua informasi itu ke dalam memori nantinya. Nah, jadi di sini kita ngomongin masalah seberapa besar dia, ya. Jadi mungkin yang 1/2,5 inci itu kamera apa ya, HP atau apa seperti itu. Makin gede lagi sedikit, terus nanti ada 1 inci, itu yang di kamera yang point and shoot, kamera compact ya. Nah, kamera compact kita nggak banyak pakai tentunya, karena sifatnya lebih tidak teknis gitu, fotografinya non teknis, settingannya juga terbatas, jadi biasanya sulit sekali untuk harus setting shutter speed, harus aperture, harus ganti-ganti ISO segala macam. Biasanya kameranya berpikir untuk kamu. Tapi kadang-kadang kan kita mau lebih dari itu ya. Terus di atas itu ada 4/3, yaitu terus akan naik makin besar sampai nanti ada APS-C di situ. Kalau APS-C itu yang umum biasanya ditemuin di kamera-kamera di bawah full frame. Jadi kamera yang kebanyakan kalian beli itu kebanyakan APS-C, kecuali kamu beli seperti model A7-nya Sony misalnya, terus full frame yang lama, yang DSLR itu kebanyakan, maka mereka akan 35 mm full frame. Nah, jadi itu semua makin besar, makin ke atas sana ya, sampai yang berujung di medium format Kodak gitu. Kalau kita zaman sekarang pasti antara APS-C atau full frame gitu. Orang-orang yang jarang banget, bahkan hampir nggak ada orang yang cuman jalan sehari-hari dia bawa medium format gitu. Kecuali profesional itu mungkin lain cerita. Karena ya nggak praktis aja gitu. Perbedaannya apa jadinya? Semakin besar dimensi dari full frame itu, dari dimensi format sensornya itu, maka makin banyak cahaya yang bisa diterima. Tapi otomatis lensanya juga jadi berbeda. Kamu bisa pakai lensa ukuran sensor APS-C misalnya, kamu dudukin di kamera full frame. Tapi yang terjadi adalah karena lensanya dibikin untuk sensor yang ukurannya lebih kecil, maka ujung-ujungnya nanti akan di-crop, akan terpotong. Jadi kalau seandainya kita ambil berdasarkan ukuran gambarnya biasa, maka nanti semua di pojok-pojoknya akan ada kayak potongan hitam gitu. Nah, itu yang kenapa saya nggak anjurin kalian untuk beli kamera full frame untuk sekarang. Tapi kalau kalian yang udah terlanjur punya atau memang belinya full frame, maka ya coba jangan pakai lensa APS-C gitu aja. Karena ya selain resolusinya jadi lebih kecil, bermasalah juga ke kualitas gambarnya. Karena lensa APS dengan lensa full frame tentunya beda kualitasnya. Nah, untuk mengilustrasikan kamu bisa lihat di sini. Jadi semakin ke kiri sana dia menuju full frame, maka dia semakin besar. Nah, tipe kamera pertama ada yang namanya rangefinder. Rangefinder ini biasa dipakai di Leica. Kalau kita lihat rangefinder itu tempat viewfindernya. Nah, ini namanya viewfinder yang tempat untuk mengintip, untuk membidik gitu ya. Dia biasanya ada di kiri atas. Dan itu biasanya disebut ada isu yang namanya parallax error gitu. Jadi gambar yang kamu lihat biasanya dari viewfinder itu kadang-kadang agak sedikit miring gitu, jadinya posisinya berbeda dengan apa yang si lensa kameranya lihat itu.
Nah, tapi di saat sekarang rangefinder juga banyak yang sudah digital sebetulnya. Jadi nggak selalu kita bicarain tentang kamera yang masih pakai film. Nah, ini yang sudah digital. Nah, kamera-kamera model begini tentunya mereka pakai film tersendiri yang beda. Seperti di situ kita bisa lihat daylight 100. Tuh. Berarti di situ seperti untuk kamera kita yang sudah digital sekarang, maka itu ISO 100 kira-kira. Untuk daylight, untuk cahaya seperti biasa, terang, nggak terlalu mendung, nggak rendah cahaya, masih mudah untuk mengambil foto. Nah, itu semua disesuaikan berarti ya. Dan biasanya setelah masuk, betul-betul dia akan digulung ke kameranya, dan penampangnya betul-betul harus duduk di belakang tempat si cahaya itu diekspos. Jadi harus betul-betul pas di penampangnya. Begitu udah selesai, biasanya kamu harus putar sampai satu penampangnya itu berpindah ke yang blank, yang belum diekspos, terus dia diekspos lagi. Ketika mau dicuci pun nanti dia harus diputar kembali sampai betul-betul masuk ke dalam dan tidak boleh kena cahaya lagi dari luar. Begitu kena cahaya lagi dari luar maka terbakar semuanya dan datanya hilang. Nah, itu yang sering kejadian ya. Begitu kita salah penanganannya maka hilang datanya semua. Nah, itu yang bikin kamera film ada seninya sendiri, tapi kalau untuk zaman sekarang jadi agak sulit dipakai, jadi lebih ribet gitu sebetulnya. Tapi saya yakin masih banyak orang yang suka dengan kualitas-kualitas film ya, karena memang kadang-kadang ada kualitas noise-nya atau ada kualitas grain-nya yang betul-betul beda dengan kamera digital. Nah, kira-kira seperti gitu. Jadi harus dimasukin ke dalam rollernya itu, terus ditarik dan nanti harus digulung supaya penampangnya duduk tepat di tempat expose-nya. Nah, tipe kamera selanjutnya selain dari tadi rangefinder ada yang namanya twin lens reflect. Twin lens reflect ini lensanya ada dua, ada di atas dan di bawah. Yang salah satu yang bawah atau yang atas saya nggak pernah pegang juga. Dia berfungsi untuk ngambil gambar, sedangkan yang satunya lagi berfungsi untuk viewfinder. Jadi untuk kita membidik akan terlihat dari situ. Nah, di kanan bawah situ kalian bisa lihat ada satu hal yang saya mau jelasin. Itu yang namanya bukaan atau aperture. Kalau di kamera kita sekarang berarti itu yang kodenya f. F itu bukaan dari si lensanya sendiri. Jadi semakin bukaannya besar, kalau kita lihat dari kiri atas, maka semakin banyak cahaya yang diterima sama si kamera itu. Semakin dia mengecil, menuju tertutup, maka semakin sedikit cahaya yang masuk. Nah, kira-kira begitu konsepnya. Tapi di sini akan sedikit membingungkan ketika saya harus jelasin bahwa bukaan besar itu nomor F-nya kecil. Sedangkan yang udah tertutup, F-nya nomornya jadi nomor besar. Jadi bayangkan misalkan bukaan yang kiri atas itu F katakan 1,8. Maka dia buka segitu. Sedangkan di kolom ketiga paling bawah bisa saja itu kita bilang ada di F16 gitu misalkan atau 18 gitu ya. Sedangkan sampai pojok-pojok sana nanti udah F32 atau selanjutnya. Nah, jadi sebetulnya agak mirip dengan cara kerja mata kita, aperture itu. Jadi seperti kalau kalian lagi mau melihat kejauhan kan kadang-kadang kita suka menyipitkan mata gitu ya. Untuk supaya kelihatan lebih kelihatan lebih enak gitu pemandangan yang kita lihat gitu ya. Bisa membatasi cahaya, kita jadi menyipitkan mata itu bisa juga
untuk supaya lebih bola mata kita sedikit tertekan supaya jadi lebih kelihatan tajam semua gitu kan. Jadi hal seperti itu juga dilakuin secara natural oleh mata kita. Nah, sistem itu terjadi di kamera juga. Ya, oke. Ini saya skip aja karena informasi ya. Nah, terus kita sampai pada SLR. Nah, pasti beberapa dari kalian ada yang masih pegang SLR, maka tidak masalah. Sebetulnya tetap masih bisa digunakan juga untuk mata kuliah ini. Cuman perlu diingat aja SLR biasanya akan berbeda cara belajarnya sama kamera mirrorless. Tapi SLR yang baru-baru sebetulnya ada yang namanya viewfindernya mode elektrik atau disebutnya sebagai live view. Nah, live view itu untuk orang yang baru pertama kali belajar menjadi memudahkan karena dari settingan shutter speed atau aperture yang kamu rubah-rubah akan langsung kelihatan hasilnya di layar. Mau dia jadi lebih gelap atau terlalu terang. Jadi kamu akan sadar bahwa ini terlalu gelap atau terlalu terang. Atau bahasa teknisnya overexpose atau underexpose. Nah, kenapa disebutnya SLR, Single Lens Reflex, atau DSLR untuk yang digital, Digital Single Lens Reflex? Itu karena ada kaca yang miring di situ. Yang kalau kalian lihat yang nomor 2, si kaca itu akan bergerak ketika misalnya kamu mengambil gambar, pas kamu pencet tombolnya maka dia akan naik ke atas. Jadi pada posisi nomor 5. Ketika dia naik ke posisi nomor 5, maka semua informasi gambar yang masuk lewat lensa menuju ke sensor akan direkam sama dia. Jadi bedanya kalau kamera yang SLR biasa, ketika sumbernya masuk dari lensa, dia akan akan terbakar di film. Sedangkan kalau kamera digital maka akan diterima oleh sensor. Gitu bedanya. Nah, single lens reflex itu karena si kaca yang ada di nomor 2 dan 5 itu sebetulnya bergerak terus. Jadi ketika kamu pencet dia akan ke arah nomor 5 dan ketika sudah shutter gorden shutternya tertutup, maka dia akan kembali lagi ke posisi nomor 2 gitu. Itu sebabnya kenapa kalau kamu yang masih pakai DSLR, ketika kamu ngambil foto, kameranya ikut sedikit bergetar. Karena ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dan kedengeran juga biasanya, cekrek, 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 cekrek gitunya. Sedangkan kamera yang sudah digital, dia biasanya bunyinya hanya bunyi dari si gorden dari shutter curtain-nya itu sendiri ya. Kamera tertentu bahkan hanya bikin bunyi bohongan supaya kelihatan, kedengeran seperti kamera. Tapi ya itulah kamera gitu ya. Jadi berbeda antara DSLR, antara mirrorless adalah si kaca itu. Gimana dengan kamera SLT? Single lens translucent. Translucent itu transparan. Saya punya kamera ini, nanti bakal saya tunjukin kalau kamu udah atau kalian udah lihat kalau di kelas. Kaca yang miring itu tidak bergerak sama sekali di single lens translucent. Jadi kamu terus bisa melihat gambar yang mau kamu ambil, kamu tahu hasilnya seperti apa, terang gelapnya seperti apa, tapi akan ada masalah di cahaya yang masuk. Karena SLT itu biasanya 1 atau 2 stop lebih gelap dari kamera DSLR biasa. Jadi maksudnya gini, berapa stop lebih gelap tuh? Misalkan kalau kamu taruh kecepatan shutter kamu ada di 1/20 untuk motret di kamar kamu gitu ya, atau di ruangan gelap lah misalnya. Kamera DSLR dengan bukaan lensa katakan 1,8 dan di SLT-nya juga 1,8 lensanya, 1/20 shutter speed dengan ISO yang sama, itu akan lebih terang di DSLR dibanding di SLT.
Itu. Jadi 1/20-nya SLT itu mungkin rasanya seperti 1/30-nya DSLR. Gitu. Jadi sebetulnya ya dirugikan orang yang punya SLT itu karena lebih nggak mampu untuk memotret di keadaan rendah cahaya. Tentunya tanpa post processing ya. Jadi kalau kita udah selesai motret, nggak kamu edit lagi. Kalau kita masih ngomongin edit, ya nggak terlalu masalah. Dan itu juga yang saya lakuin. Itu dari dulu. Kalau saya ada job atau apapun, ketika saya pakai kamera saya yang SLT, setiap kali keluar maka akan saya edit lagi. Begitu udah sampai rumah akan saya keluarin filenya dan saya edit. Nah, jadi kita sampai pada zaman yang sekarang antara SLR atau DSLR dan DSLT atau SLT dan menuju ke mirrorless. Saya rasa sebentar lagi DSLR akan habis. Karena bukannya nggak bisa menghasilkan gambar yang bagus, tapi udah mulai ketinggalan semua-muanya. Jadi mau dari segi fitur, mau dari segi teknologi, itu semua menjadi kesulitan gitu di situ. Nah, saya sendiri pun udah mengalami zaman dari SLT, saya juga udah mulai beralih ke full frame mirrorless jadinya. Ya karena itu sebabnya. Memang nggak ada cara lain ya, memang udah mulai ketinggalan juga gitu. Dan saya nggak akan mungkin berpikir untuk beli DSLR lagi juga gitu. Sesudah itu ada digital medium format. Nah ini medium format itu yang lebih tinggi ya. Dan seperti kamu bisa lihat, biasanya dia jauh lebih teknis lagi. Dan lensanya otomatis jauh lebih mahal daripada lensa full frame atau APS-C. Jadi kalau untuk belajar jangan coba-coba cari. Boleh kalau kamu mau coba lihat silahkan aja kunjungin kayak Fokus Nusantara atau website-website yang jualan kamera. Boleh coba lihat merek Hasselblad. Badannya doang itu udah kisaran 50-60 jutaan kalau saya nggak salah. Dan lensanya lebih gawat lagi. Kalau APS-C dan full frame mungkin ya kisaran 10 belasan 20 jutaan mentok. Di medium format lensanya sendiri aja udah seharga body kameranya sendiri. So kita ngomong 50 jutaan, 40 jutaan gitu. Nah ini contoh medium format yang modular. Oke, jadi itu semua tadi masalah tipe kamera dan masalah sensornya. Jadi sekarang saya mau bahas dulu masalah anatomi dari si kamera itu sendiri. Nah, saya akan bahas dari secara garis besar aja ya, biasanya. Yang tentunya kamu harus sadarin dari kamera adalah ada dua hal. Ada lensa dan ada badan dari si kamera itu sendiri. Badan dari kamera tidak bisa mengambil gambar kalau tidak ada lensa. Jadi ketika kamu cabut lensanya, maka kamu nggak bisa memotret apapun, kecuali layar putih kabur yang nggak ada informasi apapun. Karena nggak ada fokusnya. Lensa sendiri, ada beberapa hal lagi yang kamu perlu perhatiin. Ada ring yang bisa kamu putar untuk zoom, dan ada ring untuk fokus. Di lensa tertentu biasanya ada juga yang pengaturannya ring untuk mengatur aperture atau bukaan. Walaupun biasanya di kamera-kamera sekarang, aperture diatur dari body kamera. Jadi kamu tinggal cari dial yang bisa diputar, maka aperture itu akan bisa diperbesar atau diperkecil. Nah, kalau kita udah sadar bahwa ada lensa dan ada body, hal berikutnya yang kamu harus tahu adalah tempat kamu memegang kamera. Yaitu sisi yang ada di sebelah kanan, tempat jari, jempol, dan telunjuk kita pegang kamera. Tentunya ada shutter button di situ, yang tentunya kamu udah tahu itu untuk mengambil gambar.
Tapi tetap aja biasanya di luar-luar itu ada dial di jari telunjuk kanan kamu. Kalau di gambar ini maka namanya main command dial. Nah, biasanya ini bisa diprogram. Nah, terserah kalian mau taruh ini sebagai bukaan aperture untuk membesarkan atau mengecilkan, atau mau kamu atur sebagai shutter speed. Terserah. Kalau saya lebih suka shutter speed di telunjuk, dan saya biasanya taruh aperture di jempol di belakang. Nah, di belakang itu maksudnya ada secondary control wheel di situ. Kalau kalian lihat di gambar yang kanan bawah, ada secondary control wheel, maka kalau saya biasanya saya taruh itu sebagai aperture. Karena saya lebih cenderung tipe orang yang kalau motret ngikutin kecepatan pergerakan. Jadi kalau butuh cepat, kalau saya lagi motret anak kecil misalnya, maka saya akan on the go. Ketika sedang memotret, saya akan langsung cepetin shutter speednya menjadi seperberapa, menjadi lebih tinggi pecahannya. Itu untuk mencegah kabur ya dasarnya. Nah, tapi orang tertentu ada yang lebih suka di aperture. Maka silakan aja ketika memang itu yang dicari. Nah, hal berikutnya yang kita mau bahas juga adalah ada mode atau dial mode. Kalau kita lihat kembali ke gambar yang kiri, ada sebuah lingkaran di situ. Nah, mode dial itu yang akan kita pakai kebanyakan selama belajar mata kuliah ini ada di mode M atau manual. Di sini saya sengaja memang mengajarkan kalian untuk tahu persis cara kerja kamera secara manual. Kenapa manual? Saya ngerti argumennya di luar sana, beli kamera bagus-bagus, mahal-mahal sekarang, kita beli teknologinya. Kenapa nggak pakai mode yang aperture priority, shutter priority, atau program sekalian? Nah, jawabannya adalah jelas banget kalau kamu pakai mode program, ya artinya kamu nggak bisa motret. Atau lagi males. Biasanya gitu. Bisa juga kamu males. Kamu motret dengan mode program. Akan ketahuan sama saya kalau kamu pakai mode program, kamu motret di hari-hari biasa, nanti kadang-kadang aneh-aneh settingnya. Hari terang benderang, bisa ISO kamu bisa 500, 600 gitu. Shutter speed kamu bisa aneh-aneh lah, pokoknya sampai 1/1000 gitu kan, butuh-butuh amat juga enggak. Padahal gitu. Nah, jadi tujuan kita belajar manual adalah supaya kamu paham betul relasi antara shutter, aperture, dan ISO di situ. Selain itu tentunya ada efek artistik sendiri. Ketika kamu bisa pegang setting itu secara manual, kamu bisa menuangkan sendiri selera apa yang kamu mau. Contohnya, saya secara personal, kalau saya motret, saya tipe orang yang seneng, saya tidak selalu mencari expose cahaya yang persis ada di nomor 0 di kamera. Saya tipe orang yang cenderung, karena ya itu udah seperti cara kita berkarya ya kalau di seni itu. Tergantung dari kejiwaan si orang itu dan preference dia gitu. Signature dia dalam berkarya. Kalau saya mungkin saya lebih senang foto-foto saya kelihatannya serius, nggak terlalu bahagia dan gitu-gitu, maka foto-foto saya cenderung kelihatan kontras tinggi, mengarah ke underexpose, jadi shadow dengan warnanya itu dalam warnanya, vivid kadang-kadang, tapi ada gelapnya gitu ya. Jadi tergantung sih. Jadi tiap orang akan beda-beda. Nah, gaya itu saya tidak akan permasalahin kalau di sini. Jadi kamu silakan memotret dengan preferensi warna dan segala macam itu. Kalau kamu senang motretnya kebiru-biruan gitu ya, boleh aja, cuman jangan terlalu biru gitu ya, sampai warnanya jadi biru semua juga nggak enak liatnya. Tapi silakan aja, itu
kecenderungan kalian masing-masing gitu dalam memotret. Jadi saya nggak permasalahin untuk itu. Nah, berikutnya lagi tentunya ada viewfinder. Viewfinder itu di gambar kanan bawah, kalau kalian lihat itu tempat membidik dari si kamera itu. Buat kalian yang kameranya nggak ada viewfindernya, ya nggak apa-apa. Pakai aja layar gede yang ada di bawah, nggak masalah. Viewfinder itu perlu diatur. Biasanya di sekitar situ ada dial kecil yang bisa kamu putar-putar. Pastiin bahwa layar itu sudah tajam. Jadi kalau memang kamu salah, keputar terlalu jauh atau gimana, biasanya bakal kabur. Dan itu akan bermasalah kalau kamu membidik dari viewfinder. Akan bermasalah. Karena nanti kamu sangka udah tajam, ternyata belum. Gitu. Sekalinya dikeluarin si filenya, dan untuk dicek, nanti misalnya di asistensi, kok kabur. Gitu. Nah itu, jadi sering banget terjadi sama semua murid-murid saya, bahkan kakak angkatan di atas dari kalian. Kadang-kadang mereka tidak melihat dengan jeli, dipotret kelihatan tajam, di layar kamera dikeluarin kabur. Ternyata titik fokusnya salah. Jadi harus hati-hati betul, dilihat. Kalau kamu lihat pakai viewfinder atau pakai review, fungsi review, tolong di zoom masuk dan dilihat benar sudah tajam atau enggak. Oke, untuk lensa saya nggak akan bahas terlalu banyak di sini. Di situ ditunjukin aja kira-kira anatominya seperti apa. Nanti saya mungkin akan ajarin cara baca notasi lensa. Nah, lensa biasanya dibagi jadi beberapa macam. Ada lensa yang namanya lensa fix, ada lensa zoom, dan biasanya ada lensa-lensa lain yang fungsinya agak aneh-aneh. Itu lebih untuk keperluan kreatif biasanya ya. Nah, kita mulai dari lensa fix dulu. Istilahnya biasa orang panggilnya fixed lens atau prime lens. Lensa seperti ini tidak bisa di zoom. Jadi jarak fokalnya atau focal length-nya tetap. Jadi kalau kamu lihat gambar yang sebelah kiri 100 mm, maka dia 100 mm aja. Full frame. Dan dia diem di situ. Jadi ring yang ada di situ, kalau kamu putar-putar, tujuannya bukan untuk zoom. Kalau kamu mau zoom, kamu harus jalan mendekat. Atau mau menjauh, maka kamu menjauh. Lensanya tidak bisa di zoom sama sekali. Nah, ini yang namanya lensa prime. Kelebihannya kenapa pakai lensa prime? Jadi orang tertentu banyak yang berpikir, saya pakai zoom lens aja, saya cari yang katakan misalnya 24 sampai 105 mm. Itu sudah mengcover semua gitu kan, merasa aman gitu ya. Nah, tergantung juga. Ada lensa-lensa tertentu yang memang kualitas bikinan dari kacanya dan konstruksinya berkualitas bagus gitu. Nah itu hal teknis, saya nggak bisa jelasin karena saya nggak memahami sains dari bikin optik, jadi saya nggak bisa jelasin ke kamu. Tapi sebagai fotografer, kalau seandainya kita bandingin lensa, ada banyak hal sih yang bisa diperhatikan, dari ketajaman, dari penampakan warnanya, lebih dekat ke kenyataan atau tidak, realistis apa tidak. Terus masalah purple fringing, biasanya ada yang namanya chromatic aberration, dan itu biasanya hal-hal yang muncul kalau kamu motret mengarah ke langit. Kadang-kadang kamu bakal lihat misalnya dahan pohon dengan background langit yang putih banget. Di sekitar dahan-dahan itu maka bakal tiba-tiba jadi ungu. Ya, warnanya bisa purple gitu, bisa ungu. Nah, itu purple fringing namanya. Nah, itu bisa terjadi kalau satu, lensanya nggak bagus konstruksinya, atau dia tidak punya lapisan-lapisan tertentu yang menghindari dia terjadi cahaya yang bias ke situ.
Nah, jadi itu udah teknis banget lah. Kalau yang udah sampai situ saya nggak bisa ngomong juga, karena saya nggak ngerti masalah konstruksinya. Terus kita bergerak ke lensa yang sebelah kanan dulu. Paling kanan di situ ada lensa dengan tulisan 24-70 mm. Jadi artinya kalau kamu baca notasi seperti ini, artinya lensa itu bisa di zoom. Jarak fokal dia yang paling wide angle, yang paling luas itu 24. Yang paling zoom atau paling jauh adalah 70 mm. Nah, lensa segini biasanya cocok digunakan untuk potret, pemandangan, dan sedikit agak mid-range ya. Jadi nggak bisa dibilang telefoto juga. Gitu. Apalagi kalau misalnya lensanya lensa full frame 70 mm, nggak bisa dibilang telefoto. Ya cukup untuk sehari-hari, karena berpindah dari pemandangan masuk ke subjek untuk motret orang itu bagus. Lensa 100 mm seperti yang tadi. Oh ya, saya lupa bahas ada makronya itu. Lensa 100 mm itu menjadi tidak praktis kalau kamu bawa sehari-hari. Karena ya tadi tidak bisa di zoom keluar, jadi artinya kalau kamu mau motret pemandangan dengan 100 mil, wah susah sekali gitu ya. Kalau kamu mau motret orang di dalam ruangan sempit dengan 100 mil, susah banget juga. Karena kamu nggak bisa mundur lebih jauh. Kamu udah mandek kena tembok gitu. Nah, itu jadi masalah. Nah, tadi saya kelupaan ada makro di situ. Nah, makro itu untuk lensa yang bisa motret benda-benda kecil. Nanti saya tunjukin contoh-contoh foto makro seperti apa. Lensa-lensa biasa belum tentu bisa motret makro karena titik fokusnya tidak bisa dekat sekali. Gitu ya. Jadi memang ada perbedaan di situ. Dan lensa makro biasanya lebih tajam daripada lensa biasa. Nah, jadi kita mulai belajar sedikit soal baca notasi lensa. Misalnya yang sebelah kiri, SAL 18 sampai 18135. Jadi, kalau kamu baca ini, kamu bakal ngerti bahwa lensa ini bisa di zoom paling jauhnya dari 135 dan paling wide angle-nya untuk pemandangan ada di 18 mm. Itu yang namanya jarak fokal. Sesudahnya, di sebelah kirinya di situ kamu akan bisa lihat ada 3,5 sampai 5,6. Ini yang disebut aperture atau bukaan atau f. Kenapa ditulisnya 3,5 sampai 5,6? Apakah artinya dia cuma bisa buka 3,5 sampai 5,6? Enggak. Lensa ini tetap bisa dipakai untuk motret dalam keadaan f10 misalnya. F11, F12 bisa. Bahkan sampai mentok di 22 misalkan. Seingat saya ini lensa APS-C di Sony Alpha Lens, jadi dudukan alpha. 18 sampai 135 itu punya bukaan 35 sampai 5,6. Artinya di 18 mm kamu bisa buka aperture paling besar 3,5. Tapi di 135 kamu sudah tidak lagi bisa 3,5. Jadi lensa ini akan memaksa kamu untuk membuka aperture hanya di 5,6. 135 gitu. Nah, jadi otomatis ketika kamu taruh di 135, exposure kamu akan menggelap. Kalau kamu bisa bayangin, 5,6 itu bukaannya akan mengecil, ya kan? Jadi otomatis cahaya yang masuk akan semakin sedikit. Maka dia jadi gelap. Nah, jadi lensa seperti ini akan bermasalah kalau misalnya kamu lagi motret di ruangan yang tidak terlalu terang. Kamu mau motret dengan 135 mm. 3,5 aja kamu udah mentok di ISO 800 misalkan.
performa seperti itu dan udah banyak sekali noise keluar, ketika kamu zoom ke 135 dan coba motret pakai 5,6, lebih parah lagi. Maka kamu akan kesulitan gitu. Nah, lensa seperti ini bisa dipakai dalam keadaan sehari-hari tentunya. Kalau cahayanya, mataharinya bersinar terang, cukup pencahayaannya, atau kamu dalam keadaan studio, maka dia nggak apa-apa untuk dipakai. Tidak masalah. Tapi untuk fungsi-fungsi artistik gitu ya, yang lebih butuh bukaan besar aperture-nya, misalnya 2,8, 1,8, dia struggle. Dan biasanya lensa seperti ini orang bilangnya lensa sapu jagat ya, semuanya masuk gitu. Biasanya lensa seperti ini tuh kualitas fotonya juga nggak terlalu bagus. Jadi bedanya seperti itu. Kadang-kadang lensa seperti ini dicari orang hanya untuk kepraktisannya aja. Tapi kalau kita ngomong masalah kualitas, biasanya kurang. Gitu ya. Kita beralih ke yang tengah. Ini lensa yang saya kepengen beli dari dulu tapi nggak pernah nyampe. SAL2470Z. Kalau di Sony biasanya itu artinya Sony Alpha Lens 24 mm sampai 70 mm. Z-nya itu Zeiss. Jadi memang dia lensa buatan Zeiss. Dan biasanya lensa bagus memang. 24 sampai 70, kamu udah tahu cara bacanya berarti 24 mm sampai ke 70 mm. Coba kita lihat lagi keterangan lanjutan yang ada di situ. Di samping kanan tulisan Vario Sonar, kamu bisa lihat ada 2,8. Nah, kalau kita bandingin sama lensa yang tadi sebelah kiri saya udah bahas, di situ ada 3,5 sampai 5,6. Artinya, ya kan, bukaan paling besar di 18 3,5, di 135 5,6. Gimana dengan 24 sampai 70? Kok tulisan aperture-nya cuma 2,8? Artinya, mau di 24 sampai 70, lensa ini tidak peduli. Dia akan kasih kamu bukaan 2,8 paling besarnya. Jadi, dengan keuntungannya lensa seperti ini, satu, kamu bisa memotret di keadaan rendah cahaya, tentunya. Kedua, di 70 mm, kalau kamu motret dengan 2,8, ada kemungkinan besar, tergantung jarak kamu ke apa yang kamu potret ya tentunya, subjeknya akan tajam, background-nya akan kabur. Itu yang orang seperti biasa menyebut sebagai defocus, background blur, bokeh, atau bokeh, ada yang nyebut bokeh juga. Nah, itu semua efek-efek yang bisa dihasilin sama lensa seperti ini. Nah, jadi kamu udah bisa tahu, lensa sebelah kiri sama kanan yang ada di tengah, kamu udah bisa tebak. Kira-kira yang mana yang lebih mahal? Udah jelas yang tengah lebih mahal. Kalau saya nggak salah, 18135 itu harganya ada di sekitar dulu ya, 5 atau 6 jutaan. Sekarang kayaknya udah nggak ada, karena lensa alpha udah nggak ada yang pakai. 24-70 ini, lensa ini, ada di 20 jutaan kalau saya nggak salah. Perbedaannya jauh sekali. Ya karena itu, kualitas lensa, bukaan, dan vokal, itu semua pengaruh. Gimana dengan lensa yang sebelah kanan? Kamu udah bisa lihat, namanya SEL50F14, 1,4 sebetulnya itu. Maka lensa ini, SEL, itu ada bedanya dengan SAL. Kalau dudukan A, itu dudukan lama. Jadi perlu hati-hati juga bahwa setiap lensa punya dudukan macam-macam, beda-beda. Di kamera yang saya punya di Alpha 77, lensa E sudah tidak bisa duduk. Kebalikannya juga sama, lensa A tidak bisa duduk di kamera saya yang A7.
karena beda dudukannya. Gitu. Nah, di lensa yang paling kanan kalau kamu lihat, putarannya, dialnya hanya ada 2. Yang depan sama yang belakang. Kalau kamu lihat yang paling depan, yang besar itu bukan zoom. Seharusnya kamu sadar bahwa 50. Di situ dia cuma tulis 50. Maka ini lensa fix. Prime. Nggak bisa di zoom. Hanya 50 mm. f1.4 artinya bukaannya bisa di 1,4 paling besarnya. Kalau kita lihat di situ ada 16 ya. Tuh, ring belakangnya itu semua ada loncatan 16, 11, 8, 5, 6, 4, 2,8, 1,4 pasti yang sananya. Itu semua adalah aperture sebetulnya, bukaannya. Jadi pada lensa tertentu, ring itu bisa dipakai untuk ngatur aperture. Kalau kamu taruh di A, di sebelah samping 16 itu ada huruf A, maka di situ akan jadi auto aperture. Kamu atur lewat body kameranya. Gitu. Nah, jadi ini alasannya kenapa saya bilang jangan beli lensa di awal sebelum kamu tahu betul fungsinya apa dan efeknya apa. Sekarang kamu udah tahu. Lensa dengan bukaan besar biasanya mahal. Lensa itu akan punya harga yang mahal. Tapi tergantung, ada juga lensa dengan bukaan besar tapi murah. Biasanya fix. 35 mm f1,8 misalnya. 50 mm f1,8. Itu biasanya murah. Karena banyak orang yang cari prime lens dengan kualitas lensa dari plastik gitu ya, misalnya nggak banyak besinya. Murah. Banyak tuh lensa alpha kayak begitu dulu, saya ingat 50, 35, 1,8 bisa cuman 1,2 sekian juta pokoknya. Jadi ya bisa dibilang ekonomis banget gitu ya lensa seperti itu. Ya, tapi lagi-lagi kualitas gambarnya. Oke. Ini juga fungsionalitas kamera, jadi ada shooting function, dial mode tadi saya udah bilangin. Ada review button, pencet yang tombol seperti play untuk kamu review kalau kamu sudah selesai motret. Terus ada setting dan efek. Itu biasanya di kamera-kamera tertentu akan ada. Nah, berikutnya kita mau ngomongin light matter di sini. Light matter itu ada di layar biasanya, di layar kamera. Saya yakin kita udah pakai digital ya semua sekarang. So, kamu lihat ada -3, terus ada 2, 1, baru 0. Itu sebetulnya -3, -2, -1, 0. Terus +1, +2, +3. Nah, cara kamu nyarinya untuk DSLR ataupun untuk mirrorless, pastikan penanda kamu ada di tengah, di 0. Di situ. Nanti akan kelihatan bahwa kalau ketika meterannya ada di 0, artinya pencahayaan kamu, setting kamu tepat. Jadi gambar kamu akan kelihatan, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Biasanya seperti itu. Tapi kalau seandainya kamu settingnya salah, bisa aja nanti meteran yang seperti persegi panjang warna hitam itu, dia akan bergeser nanti ada di nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu akan terlalu terang. Sedangkan ketika dia minus, maka dia akan terlalu gelap. Kayak gitu. Jadi di situ kamu perlu ngelihat light matter. Terutama untuk pengguna DSLR. Ya. Karena kamu nggak punya cara lain untuk melihat. Kalau kamu pakai viewfinder yang non-elektronik, maka kamu tidak punya pilihan kecuali melihat light matter. Cuman itu panduan kamu. Sedangkan untuk kalian yang pakai mirrorless, maka silahkan coba shutter speed tinggiin atau turunin, maka kamu udah bisa melihat gelap terang di situ. Sambil gelap terang itu bergerak, kamu udah bisa lihat juga bahwa dia akan plus atau dia akan minus. Sesuai dengan seberapa terang atau seberapa gelap. Nah,
Untuk sepanjang semester ini kita bakal coba pakai M, tapi untuk minggu pertama dan kedua, oke, kita bisa belajar pakai mode aperture priority atau pakai mode shutter priority. Untuk mudahnya supaya kita bisa paham dulu aja. Nanti pun bahkan fokus, saya bakal minta kalian untuk menggunakan fokus manual. Jadi memang kamu harus belajar untuk motret pakai manual supaya bisa tahu yang mana yang harus dikunci. Karena kalau kamu pakai pencet autofocus sendiri, bisa aja kameranya berpikir untuk kamu. Dan ketika kameranya yang mikir untuk kamu, belum tentu titik fokusnya tepat ada di tempat yang kamu mau. Itu bakal jadi masalah. Oke. Untuk Nikon dan Canon, jangan aneh bahwa biasanya sebutannya beda. M di dua merek itu akan sama. M akan tetap M untuk mode manual, A di Nikon untuk aperture priority, AV di Canon itu juga aperture priority, di Nikon S itu shutter priority, tapi di Canon jadi TV gitu. Itu shutter priority juga. Jadi memang beda sebutannya kayaknya. Kalau untuk di Sony lebih seperti Nikon, jadi PASM seperti itu. Mode yang lain saya nggak akan terlalu bahas karena itu sebetulnya sudah akan tercover dengan sendirinya ketika kamu bisa motret di M. Sebetulnya nggak ada butuhnya pakai mode-mode itu. Ya, tapi kalau kamu mau tahu, gambar yang seperti di Nikon ya misalnya ya, gambar orang yang seperti di dalam kotak dan ada gambar bintang di situ, itu bisa aja kita gunakan untuk mode entah dalam studio atau untuk mode malam kayaknya, bisa jadi rendah cahaya. Saya agak kurang yakin dengan ikon itu, tapi biasanya itu lebih untuk menyesuaikan keadaan pencahayaan, rendah cahaya gitu. Terus mode berikutnya ada yang gambar kembang, itu di banyak tempat lain juga ada kembang. Itu biasanya untuk objek kecil. Jadi apa yang si kameranya lakukan itu biasanya dia bakal mempertajam benda yang ada di dekat dengan lensa kamu, dan dia akan bikin backgroundnya lebih kabur untuk bikin efek makro itu. Terus sesudahnya ada gambar orang yang seperti lagi loncat atau lagi lari. Nah, dalam mode itu biasanya si kameranya bakal mengantisipasi bahwa ada sesuatu yang geraknya cepat. Jadi otomatis dia akan bikin shutter speed-nya lebih tinggi supaya nggak kabur. Berikutnya ada apa itu? Anak kecil atau apa? Saya juga nggak yakin. Ya, settingan sendiri sebetulnya. Terus sesudahnya ada landscape. Kalau landscape biasanya dia bakal cenderung memprogram aperture-nya pada ukuran f besar. ISO-nya mengikuti juga supaya semuanya tajam. Nah, itu untuk kebutuhan pemandangan. Biasanya landscape. Seperti gitu. Dan macam-macam lah. Itu ada gambar ibu-ibu segala macam itu ya. Itu lebih untuk portrait biasanya. Nah, buat kalian yang kameranya ada focus peaking, fungsi ini minta tolong dihidupin. Gitu ya. Nah, ini masing-masing kamera saya nggak tahu, kalian pasti beda-beda mereknya. Ada yang pakai Fuji mungkin, ada yang pakai Canon, ada yang pakai Nikon, ada yang pakai Sony. Macam-macam. Kalau di Sony akan disebut focus peaking, sama. Kalau saya biasanya saya pakai hidupin warna merah, tapi terserah kamu, mau warna putih, mau warna kuning, terserah. Focus peaking itu fungsinya hanya mempermudah aja. Jadi kalau kamu lagi pada mode manual di lensa, kamu putar-putar, akan kelihatan nanti yang mana yang tajam. Jadi seperti di gambar ini, yang di highlight kuning sama si kamera, itu bagian yang tajam. Jadi gambar yang kiri, kalau kamu lihat, kamu mau motret dua kamera itu dengan background yang kabur,
dan dua kamera yang ada di depan kamu tajam, ketika fokus pickingnya sudah merah di area situ, maka benar, kunci fokus kamu sudah pada objek yang tepat. Oke, ini seharusnya saya nggak perlu bahas terlalu banyak karena memang seharusnya common sense ya. Nanti ada trik-trik sendiri tentunya yang bisa kita praktekin. Nanti mungkin saya tunjukin di kelas. Oke. Terus untuk keadaan rendah cahaya, tentunya kamu harus punya tripod. Nah, untuk kali ini kayaknya saya nggak akan mencoba untuk membawa kamu motret rendah cahaya karena mungkin jadi ribet juga ya gitu. Seharusnya memang kamu coba sendiri aja sih, tidak terlalu susah. Asal kamu punya tripod dan bisa kamu kamu bisa atur pada shutter yang lebih rendah. Kira-kira gitu. Oke. Buat kalian yang baru punya kamera aja dengan lensa, saya sarankan kalau misalnya kamu memang udah lama, seharusnya kamu pasti udah tahu kamu akan beli dry cabinet seperti yang di sebelah kanan. Itu untuk menjaga supaya si kamera dan lensanya tetap kering semuanya. Karena musuh terbesar kamera dan lensa adalah nomor satu, kelembapan. Ketika sudah masuk ke dalam kena jamur, udah susah deh. Sangat-sangat ribet untuk bersihin karena mahal lensa untuk dibuka-buka seperti itu. Bakal ya bermasalah lah pokoknya gitu ya. Jadi sebisa mungkin dijaga, jangan jorok deh sama lensa karena itu barang mahal, dijaga supaya dia nggak cepat rusak. Buat kalian yang equipmentnya masih sedikit, misalnya hanya satu body dengan dua lensa atau satu body dengan satu lensa, saya anjurin kamu punya dry box dan silica gel. Nah, jadi pastiin setiap kali kamu simpen ya, kameranya dilap dulu bersih gitu. Kadang-kadang kita pegang kamera juga kan tangan kita agak keringatan, basah atau gimana. Dan shoulder strap atau neck strap biasanya tali yang untuk gantungan ke leher itu biasanya juga agak kurang kering, suka kan ya namanya ke leher ya gimana juga. Itu suka harus hati-hati juga. Jadi kadang-kadang begitu kelar dipakai sambil dilap, orang tertentu mungkin nggak seneng pakai pakai neck strap, dia pakainya sling strap yang ke pundak bukan ke leher, dan itu biasanya bisa dicopot. Jadi lebih kering ya sebetulnya, untuk ke kameranya juga lebih bagus. Ya tapi terserah kamu sih, lagi-lagi sukanya apa. Tapi cenderung memang kalau untuk storage, kalau bisa memang tali itu dilepas. Karena bisa aja itu menyebabkan lembab berlebih di dalam. Jadi dry box-nya kadang-kadang juga jadi bermasalah tuh ketika kita nggak bisa nyimpen dengan benar. Gitu. Terus hal ketiga adalah UV filter di situ. Nah ini saya yakin nggak semua orang seneng pakai UV filter, saya tahu karena kadang-kadang lensanya udah bagus, kacanya, kenapa mesti ditutupin lagi sama kaca gitu kan. Ada orang yang pakai lensa udah harganya 30 juta, ya memang lucu ditutupin pakai UV filter. Tapi gini sih kalau saya, daripada kecelakaan si lensanya ketusuk sama benda tertentu gitu ya, sampai kaca depannya baret atau apapun itu. Karena bisa aja kecelakaan-kecelakaan seperti itu terjadi gitu ya. Saya pernah motret sesuatu lagi itu waktu saya masih di Australia, dan yang terjadi adalah ada burung tertentu yang nyerang gitu ke arah saya. Dan itu salah satu lensa saya sempat tuk gitu, ditabrak sama dia pakai paruhnya. Bayangin kalau saya nggak punya UV filter di situ, mungkin kacanya udah baret permanen. Gitu ya. Jadi UV filter lebih gunanya untuk itu sih. Kalau ketabrak atau ketusuk, jadi pokoknya nggak pecah, atau yang pecah duluan setidaknya UV filternya gitu. Jadi lebih untuk itu sih. Ya.
Nah, kalau kamu mau tahu seperti apa jamur di kamera, di lensa, ya kayak gitu. Jadi perlu diingat baik-baik kalau kamu bawa kamera untuk ke, misalnya kamu liburan ke Bali atau kemana pinggir pantai gitu ya. Eh, Angin laut itu kan mengandung garam juga ya, asin. Jadi pastiin ketika kamu udah kembali, lap dengan benar. Kalau mau pakai tisu basah, boleh, tapi juga pastiin harus kering. Sesudah tisu basah itu harus dilap lagi pakai tisu kering. Nggak boleh dibiarkan begitu aja. Oke, kira-kira gitu untuk materi yang sekarang. Saya tutup di sini. Terima kasih.